Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syawalia Yahya dengan NIM J0305211039. Di sini saya akan membahas tentang uji kualitatif karbohidrat, mata kuliah kimia pangan. Pertama yang akan saya bahas adalah pengertian karbohidrat. Karbohidrat sangat dibutuhkan di dalam tubuh kita. Karbohidrat adalah senyawa makromolekul yang terdapat pada bahan pangan yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat terdiri atas 4 bagian, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida terdiri atas 1 gugus gula, disakarida terdiri atas 2 gugus gula, oligosakarida terdiri atas 3-10 gugus gula, polisakarida terdiri atas 10 atau lebih gugus gula. Setiap gugus gula dihubungkan oleh ikatan gliosidik. Lalu selanjutnya saya akan membahas uji kualitatif karbohidrat. Uji kualitatif karbohidrat adalah pengujian karbohidrat yang didasarkan atas reaksi-reaksi warna yang dihasilkan, sifat mereduksi dari gugus karbonil dan sifat oksidasi dari gugus hidroksil. Analisa karbohidrat sendiri dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya karbohidrat dalam bahan pangan. Metode iodin dan metode enzim alfa amilase dapat digunakan untuk menganalisa karbohidrat secara kualitatif. Kita akan melakukan percobaan uji iod dan uji aktivitas alfa amilase. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji iod. Uji iodin merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Uji iodin bertujuan untuk memisahkan atau membedakan antara polisakarida, monosakarida, dan disakarida. Iodium akan memberikan warna kompleks dengan polisakarida. Uji iodin digunakan untuk mendeteksi adanya pati atau suatu polisakarida mengalami perubahan karena terbentuknya ikatan koordinasi antara ion iodida pada heliks. Kemudian, pengertian uji aktivitas enzim alfa amilase merupakan salah satu jenis enzim yang banyak digunakan di industri, terutama kemampuannya dalam menghidrolisis pati pada tahap likuifaksi. Tahap likuifaksi merupakan tahap paling penting dalam proses produksi produk turunan pati berupa gula. Produk antara dari tahap likuifaksi biasanya dihidrolisis lagi pada tahap selanjutnya, yaitu sakarifikasi, untuk menghasilkan produk akhir berupa gula. Oleh sebab itu, pengujian aktivitas enzim alfa amilase sangat penting. Pengujian aktivitas enzim alfa amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrolisis enzim alfa amilase sebelum akhirnya digunakan dalam skala besar di industri. Lalu di sini terdapat video-video yang sudah saya lakukan tentang percobaan uji iodin dan uji aktivitas alfa amilase. Selamat menonton. Berikut adalah alat-alatnya. Yang pertama ada wadah berwarna putih, sendok, kemudian sendok pengaduk. Lalu bahan-bahannya ada tepung tapioka, lalu ada tepung pati jagung, lalu ada tepung beras putih. Kemudian ada juga enzim amilase sebanyak 15 ml, kemudian ada air sebanyak 50 ml, dan betadin. Masukkan iodin ke dalam air sebanyak 10 tetes. Lalu diaduk menggunakan sendok hingga merata. Tadi saya sudah menayangkan alat dan bahannya. Sekarang kita akan melihat percobaan video uji iod. Langkah pertama yaitu masukkan sedikit tepung sampel ke dalam wadah yang berwarna putih, lalu tambahkan 1 sendok larutan ion encer. Kemudian campur dengan rata dan amati warna yang terlihat. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk 2 sampel berikutnya.
Sampel pertama yaitu tepung beras, menghasilkan warna merah karena tepung beras mengandung amilopektin yang tinggi. Pada sampel kedua, tepung tapioka, dan sampel ketiga, tepung pati jagung, menghasilkan warna biru karena kedua sampel tersebut mengandung amilosa. Kemudian, video kedua yaitu video aktivitas enzim alfa amilase. Pertama, masukkan tepung sampel ke dalam wadah berwarna putih. Lalu, tambahkan larutan iodin encer sebanyak 1 sendok. Sebelum ditambahkan larutan enzim alfa amilase, catat warna yang terjadi. Setelah itu, lakukan pengadukan. Setelah diaduk dan setelah dilakukan pengamatan warna, baru ditambahkan enzim alfa amilase sebanyak 15 ml. Sebelum diamati, perubahan yang terjadi, sampel terlebih dahulu diaduk. Setelah diaduk, amati perubahan yang terjadi dari warna setiap 10 menit. Pengamatan dilakukan selama 60 menit. Ini adalah perubahan warna yang terjadi selama 10 menit pertama. Ini adalah 10 menit kedua. Lalu ini adalah 10 menit ketiga. Ini adalah 10 menit keempat. Ini adalah 10 menit kelima. Dan ini adalah 10 menit ke-6. Sekian dari video dan presentasi yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.